Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin hari terakhir sebelum ujian, ya. Ujiannya hari Senin. Bapak akan membahas bab 5, yaitu tentang kisah Kanjeng Nabi Muhammad membangun Madinah. Madinah itu di mana? Di Arab, ya. Dekat dengan Mekah Al-Mukarramah. Targetnya, tujuan pembelajarannya, satu, menceritakan kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah dengan baik. Kedua, membuat paparan mengenai kisah Kanjeng Nabi Muhammad membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat dengan baik antara Ansor dan Muhajirin. Ketiga, menunjukkan sikap toleran, menghormati orang lain, agama lain, teguh pendirian, dan menghargai perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan keyakinan. Itu harus kita siapkan supaya kitanya tidak merasa benar sendiri. Kalau kita tidak paham menghargai perbedaan, kita akan merasa paling benar, ya. Ada enggak yang merasa paling benar? Kurang mapang pinterna, pang solehna, pang bagerna. Bagus apa jelek? Lamun ngaku dirinya paling bagus nggak? Jelek, ya, jelek. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad ketika di Madinah, yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Orang-orang yang berhijrah disebut dengan Muhajirin. Orang yang menolong, orang Madinah nolong orang Mekah bawaan Kanjeng Nabi namanya orang Ansor. Dipersaudarakanlah orang Ansor dan orang Muhajirin. Orang yang hijrah dengan tuan rumah dipersaudarakan. Yang selanjutnya, mendirikan masjid. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah adalah membangun masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Terbuatnya dari apa? Dari tanah liat, dari batu, atasnya pakai pelepah kurma. Kalau sekarang pakai semen. Zaman dulu nggak ada semen, adanya tanah liat. Pada masa Nabi Muhammad, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan secara umum oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Kegiatannya apa? Meliputi peribadatan dan penyelenggaraan pemerintah. Ibadah ya di situ, penyelenggaraan pemerintah juga ya di situ. Kalau sekarang kan udah maju tuh, pemerintah desanya ada kantor desanya. Masjidnya ada masjidnya, beda sekarang. Kalau dulu zaman Nabi, ya kantor desanya di situ, ya masjidnya di situ, ya, menyatu. Selain untuk sholat berjamaah, masjid juga berfungsi sebagai tempat mengajarkan ilmu agama. Tuh, ilmu agama. Makanya kata Kanjeng Nabi, dengerin nih, ada 2 taman surga. Ada berapa? Ada bila ada berapa taman surga tadi? Ada 2 taman surga yang ada di dunia. Yang pertama yaitu majlis dzikir, majlis tempat wirid, istighosah, manakiban, yasinan, waqiahan, itu majlis dzikir. Yang kedua majlis taklim. Majlis taklim apa? Sekolahan, ya, tempat ngaji di musola, madrasah, TPA, TPQ, itu namanya majlis taklim. Nah, kata Kanjeng Nabi ada 2 taman surga, yaitu majlis dzikir dan majlis taklim. Apa sih taman surga itu? Yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majlis dzikir disebut nggak nama Allah? Disebut. Di majelis taklim sekolah disebut gak nama Allah? Sebut. Berarti dua-duanya adalah taman surga.
Masjid juga sebagai tempat mengajarkan agama Islam, baik ibadah maupun muamalah, baik sholat maupun jual beli. Di masjid dulu zaman Nabi ada pasar, depan masjidnya ada pasar. Itu adalah tempat muamalah, jual beli. Serta masjid tempat musyawarah tentang kepentingan umat dan sebagainya. Masjid Nabawi dibangun oleh Kanjeng Nabi pada bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, dan dibangun secara bergotong royong oleh kaum muslimin. Kanjeng Nabinya pun ikut turun tangan, ikut turut membantu pembangunan Masjid Nabawi. Kenapa disebut Masjid Nabawi? Karena masjid yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjidnya memiliki ukuran yang luas di sebidang tanah milik Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa nama pemilik tanahnya? Abu Ayyub Al-Ansari. Ingat-ingat tuh. Dindingnya terbuat dari tanah liat, sedangkan atapnya dari daun-daun dan pelepah kurma. Nabi Muhammad sendiri melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut. Di dekat masjid tersebut dibangun pula tempat tinggal Kanjeng Nabi dan keluarganya, ya. Tahukah kalian Nabi Muhammad membangun bukan hanya sebagai tempat sholat saja. Membangun masjidnya bukan untuk sholat saja. Seluruh permukaan bumi dapat dijadikan sebagai tempat sholat. Nabi Muhammad membangun masjid bukan sekedar tempat sholat. Nabi Muhammad membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Masjid Nabawi pun dijadikan sebagai tempat musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada masyarakat, ada yang masalah, maka masjid dipakai untuk memecahkan masalah tersebut. Masjid juga digunakan sebagai latihan bela negara, pengobatan kaum muslim. Oh, multifungsi berarti masjid ya. Bisa jadi kalau sekarang rumah sakit pun dekat masjid ya. Cuman sekarang mah manusianya banyak, makanya rumah sakitnya terpisah. Serambi Masjid Nabi juga menjadi tempat penampungan ahli suffah, yaitu sekelompok kaum fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Oh, zaman Nabi orang miskinnya boleh nginep di masjid. Kalau sekarang gimana? Diurak-urak ya. Di masjid inilah kaum muslim dibina dan dididik oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Pak Guru yang Bapak banggakan, Bapak berharap kalian siswa kelas 4A ini siswa yang cinta terhadap masjid, cinta terhadap musala, cinta terhadap pesantren. Kenapa? Karena kita dibimbing oleh guru kita. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu. Melalui siapa? Melalui orang tua kita, melalui guru-guru kita. Kita diajarkan namanya etika, sopan santun. Paham ya? Supaya ada yang ngerem, supaya ada yang nuntun. Kita lebih dekat dengan Pak Guru di mana? Di sekolah, di musola, ya. Jangan sungkan ya ke Pak Guru-guru yang mengajarkan agama untuk selalu berkonsultasi. Ya. Nabi Muhammad dan kaum muslim lainnya juga membangun beberapa masjid. Di antaranya Masjid Quba di desa Quba 5 km dari pusat kota Madinah. Masjid lainnya juga dibangun pada masa itu antara lain Masjid Jumu'ah. Masjid apa tadi? Masjid Jumu'ah, yang merupakan tempat Nabi Muhammad melaksanakan salat Jumat pertama kali. Masjid Gamamah, yang menjadi tempat melaksanakan salat hari raya pertama kali dalam Islam. Masjid Bani Quraizah, Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Salman Al-Farisi, dan Masjid Ali. Banyak sekali masjid yang dibuat oleh Kanjeng Nabi. Selanjutnya apa, sayang?
Yang selanjutnya satu item lagi. Nabi Muhammad juga di Madinah membangun persaudaraan ya, antara Kepin sama Azril dipersaudarakan, antara Muhajirin dengan Ansar dipersaudarakan. Udah diam dulu. Sebelum Islam datang antara suku Aus dan suku Khazraj. Aus nih nama sukunya harus diingat. Suku apa? Suku Aus dan suku Khazraj selalu berselisih dan bersilang pendapat. Bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah, berperang terus. Hal ini dipicu oleh adanya pihak ketiga, yaitu bangsa Yahudi yang kerap mengadu domba mereka. Bahkan semua pemimpin suku Aus dan Khazraj tewas dalam perang Buas yang terjadi 5 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad. Orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah disebut dengan orang Muhajirin. Ulangi, orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah disebut orang apa? Muhajirin. Orang yang menerima kedatangan Muhajirin, orang Madinahnya disebut orang Ansor. Orang apa, Kevin? Orang Ansor. Ansor. Orang apa? Bima. Orang apa? Bima tadi Bima. Orang Ansor. Disimak coba. Orang Muhajirin rela meninggalkan keluarga, harta, kekayaan, serta kenyamanan di kota Mekah. Mereka rela hijrah ke Madinah dengan membawa keyakinan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kalian mau nggak seperti itu? Mau nggak nuturkeun Pak Guru? Iya kan, orang Muhajirin nuturkeun Kanjeng Nabi. Kamu mau nggak ngikutin arahan Pak Guru? Ngaraji nang kasep gelis ngaraji. Itu sama ya. Arahan dari Kanjeng Nabi untuk hijrah. Ya. Pak capek Pak, dari madrasah, dari TPA, TPQ, malamnya juga harus ngaji. Bukan harus ngaji, ya dianjurkan supaya kitanya HP-nya nggak terlalu. Nah HP-nya ba'da isya cukup 1 jam, nantinya tidur gitu ya. Orang Muhajirin ditolong oleh orang Ansor. Orang Ansor yaitu orang Madinah yang menolong dan berbagi rumah, berbagi tanah untuk orang Muhajirin. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum penduduk Madinah, terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang menolong kaum Muhajirin. Kedatangan Kanjeng Nabi memberikan dampak yang sangat positif bagi suku Aus dan Khazraj, yaitu penduduk Madinah. Dari mereka banyak yang memeluk agama Islam, sehingga semuanya telah terikat dalam tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Walaupun tidak menghilangkan sama sekali sifat kesukuan, namun telah tertanam dalam jiwa mereka bahwa semua kaum muslimin adalah bersaudara. Nah, pertanyaannya, siapa saja yang dipersaudarakan oleh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ketika itu mempersaudarakan puluhan orang. Misalnya Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Utsman bin Malik. Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit. Talha bin Abdillah dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik. Hamzah bin Abdul Muthalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harisah. Ammar bin Yasir dipersaudarakan dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Dan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya untuk mendekatkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, supaya kaum Ansorna bisa menolong kaum Muhajirin.
Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kita latihan 5 soal diakhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.